Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pohon keputusan. Pohon keputusan sendiri merupakan suatu model analisis pemecahan suatu masalah, pengambilan keputusan di mana pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan permasalahan yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor yang kemungkinan yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila mengambil alternatif keputusan tersebut. Tujuan dari pohon keputusan sendiri yaitu yang pertama memahami kasus dan seluruh aspek yang terkait. Yang kedua, menggambarkan kerangka berpikir yang sistematis. Yang terakhir yaitu menggambarkan struktur pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sang pengambil keputusan sepanjang tahapan atau urutan waktu termasuk seluruh kemungkinan keputusan dan outcome. Kelebihannya yaitu yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlakukan karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel yang diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Yang ketiga, fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain. Dalam node yang sama, kefleksibelan metode pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode penghitungan satu tahap yang lebih konvensional. Yang keempat yaitu dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seseorang penguji biasanya perlu mengestimasikan baik itu distribusi dimensi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Kekurangan dari pohon keputusan sendiri yaitu yang pertama, terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua yaitu pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang terakhir yaitu hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Berikut contoh dari pohon keputusan sendiri yaitu yang pertama adalah tujuan dari permasalahan kita. Terus cabang-cabangnya itu adalah langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan itu sendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.